Sejak lama, kegelapan telah menjadi musuh bagi umat manusia karena makhluk-makhluk aneh dan berbahaya yang diketahui mengintai di balik bayangannya. Namun salah satunya yang dianggap paling berbahaya dan juga dianggap sebagai wanita tercantik yang pernah diciptakan, Lilith. Awalnya sebagai pendamping Adam, tetapi karena ketidakcocokan mereka, maka diciptakan penolong lain bagi Adam yang bernama Hawa. Tetapi siapakah Lilith? Dan mengapa kehausannya yang besar akan kekuasaan menyebabkan kejatuhan dan kehancurannya? Lilith dikenal sebagai wanita pertama yang pernah diciptakan menurut banyak teks rabbinik, sumber dari banyak mitologi Yahudi. Ada beberapa perspektif berbeda tentang siapa Lilith dan mengapa dia begitu berbahaya, tetapi semuanya melibatkan kebenciannya terhadap Adam, Hawa dan keturunan mereka. Bergantung pada sumbernya, Lilith biasanya digambarkan sebagai penggoda yang berbahaya atau pemangsa bayi. Kadang-kadang ia juga dikatakan sebagai iblis jahat atau praktisi ilmu sihir yang dikenal memberikan mantra jahat kepada pria dan wanita. Lilith pada awalnya tidak diciptakan untuk menjadi makhluk yang jahat. Bahkan legenda mengatakan bahwa ia pada awalnya diciptakan untuk menjadi pasangan dan penolong Adam. Lilith juga dieja Lilith, Lilitu atau Lilis, adalah sosok feminin dalam mitologi Mesopotamia dan Yahudi yang diteorikan sebagai istri pertama Adam dan iblis perempuan purba. Lilith dikutip telah dibuang dari Taman Eden karena tidak mematuhi dan menaati Adam. Selama 4000 tahun, Lilith telah mengembara di bumi, muncul dalam imajinasi mistis para penulis, seniman dan penyair. Asal-usulnya yang gelap terletak pada demonologi Babilonia, di mana jimat dan mantra digunakan untuk melawan kekuatan jahat. Roh bersayap ini yang memangsa wanita dan bayi. Lilith selanjutnya bermigrasi ke dunia orang Het kuno, Mesir, Israel dan Yunani. Dia muncul sendirian di Alkitab sebagai iblis hutan belantara. Pada abad pertengahan, dia muncul kembali dalam sumber-sumber Yahudi sebagai istri pertama Adam yang mengerikan. Pada masa Renaissance, Lilith digambarkan sebagai wanita setengah ular yang melingkari pohon pengetahuan. Kemudian kecantikannya memikat penyair Inggris. Rambutnya yang menawan adalah emas pertama. Ia juga digambarkan sebagai pelindung aborsi. Dalam sebagian besar perwujudan mitosnya, Lilith melambangkan kekacauan dan godaan. Namun dalam setiap wujudnya, Lilith telah menyihir umat manusia. Nama kuno Lilith berasal dari kata Sumeria untuk iblis perempuan atau roh angin Lilitu dan adat lili yang terkait. Lilitu tinggal di tanah gurun dan daerah pedesaan terbuka, sangat berbahaya bagi wanita hamil dan bayi. Adat lili adalah wanita yang frustasi secara seksual dan mandul, yang berperilaku agresif terhadap pria muda. Penyebutan nama Lilith yang paling awal yang masih ada muncul dalam epos Gilgamesh, sebuah puisi epik Sumeria. Penguasa yang perkasa Gilgamesh adalah pahlawan sastra pertama di dunia. Ia dengan berani membunuh monster dan dengan sia-sia mencari rahasia kehidupan abadi. Dalam satu episode, setelah langit dan bumi terpisah, manusia telah diciptakan. Gilgamesh bergegas untuk membantu Inanna, dewi cinta dan perang, di tamannya di dekat sungai Efrat. Inanna dengan penuh kasih merawat pohon wilau atau hulupu, yang kayunya ia harap dapat dibuat menjadi singgasana dan tempat tidur untuk dirinya sendiri. Namun rencana Inanna hampir digagalkan ketika 3 serangkai pengecut memiliki pohon itu. Salah satu penjahatnya adalah Lilith. Inanna dengan kecewa mendapati dirinya tidak dapat mewujudkan harapannya, karena sementara itu seekor naga telah membuat sarang di pangkal pohon. Burung Zu telah menempatkan anaknya di mahkotanya, dan di tengah-tengahnya iblis perempuan Lilith telah membangun rumahnya. Mengenakan baju besi yang berat, Gilgamesh yang pemberani membunuh sang naga, menyebabkan burung Zu terbang ke pegunungan, dan Lilith yang ketakutan melarikan diri ke padang pasir. Berasal dari sekitar waktu yang sama dengan kisah epik Gilgamesh adalah sebuah plakat terakota yang dikenal sebagai relief Burni, yang oleh beberapa cendekiawan diidentifikasi sebagai representasi bergambar pertama yang diketahui tentang Lilith. Baru-baru ini para cendekiawan mengidentifikasi sosok itu sebagai Inanna. Relief Babilonia menunjukkannya sebagai peri cantik telanjang dengan sayap burung, kaki bercakar, dan rambut yang terselip di bawah topi yang dihiasi beberapa pasang tanduk. Dia berdiri di atas 2 singa dan di antara 2 burung hantu, tampaknya membengkokkan mereka sesuai keinginannya.
Hubungan Lilith dengan burung hantu, burung pemangsa dan nokturnal menunjukkan hubungannya dengan terang dan teror malam. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di seluruh Timur Dekat menjadi semakin akrab dengan mitos Lilith. Dalam Alkitab dia disebutkan hanya satu kali, yaitu dalam Yesaya. Bagian kitab Yesaya tidak menjelaskan secara spesifik tentang Lilith, tetapi menempatkannya di tempat-tempat yang terpencil. Para ahli tidak yakin dari mana asal karakter Lilith, meskipun banyak yang percaya bahwa ia terinspirasi oleh mitos Sumeria tentang vampir perempuan yang disebut Lilu, atau mitos Mesopotamia tentang sukubus yang disebut Lilin. Lilith disebutkan 4 kali dalam Talmud Babilonia, tetapi baru dalam alfabet Ben Sira, karakter Lilith dikaitkan dengan versi pertama penciptaan. Dalam teks abad pertengahan ini, Ben Sira menyebut Lilith sebagai istri pertama Adam dan menyajikan kisah lengkapnya. Menurut kitab Ben Sira, Lilith adalah istri pertama Adam, tetapi pasangan itu selalu bertengkar. Mereka tidak sependapat dalam hal berhubungan karena Adam selalu ingin berada di atas, sementara Lilith juga ingin berada dalam posisi seksual yang dominan. Ketika mereka tidak bisa sepakat, Lilith memutuskan untuk meninggalkan Adam. Dia terbang ke udara, meninggalkan Adam sendirian di Taman Eden. Kemudian 3 malaikat diutus untuk mengejarnya, dan mereka diperintahkan untuk membawanya kembali ke suaminya dengan paksa jika dia tidak mau melakukannya dengan sukarela. Namun ketika para malaikat menemukannya di Laut Merah, mereka tidak dapat meyakinkannya untuk kembali dan tidak dapat memaksanya untuk menaati mereka. Akhirnya sebuah kesepakatan aneh pun terjadi, di mana Lilith berjanji tidak akan menyakiti bayi yang baru lahir jika mereka dilindungi oleh jimat yang bertuliskan nama ketiga malaikat tersebut. Alfabet Ben Sira tampaknya menggabungkan legenda tentang iblis perempuan dengan gagasan tentang Hawa pertama. Hasilnya adalah sebuah cerita tentang Lilith, seorang istri tegas yang memberontak terhadap suaminya, digantikan oleh wanita lain, dan disetankan dalam cerita rakyat Yahudi sebagai pembunuh bayi yang berbahaya. Legenda-legenda selanjutnya juga menggambarkannya sebagai wanita cantik yang menggoda pria atau bersetubuh dengan mereka saat mereka tidur atau sukubus, lalu melahirkan anak-anak iblis. Menurut beberapa cerita, Lilith adalah ratu iblis. Pada tahun-tahun awal, bagian-bagian teks rabbinik dan bagian-bagian Alkitab memperjelas bahwa penciptaan laki-laki mengidentifikasi 2 penciptaan perempuan yang terpisah. Selain itu, dapat dipastikan bahwa keduanya tidak dianggap sebagai perempuan yang sama karena proses yang berbeda digunakan untuk menciptakannya. Satu perempuan diciptakan pada saat yang sama dengan Adam, sedangkan yang kedua atau Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Diperkirakan bahwa para cendekiawan awal berjuang untuk mengidentifikasi istri pertama Adam dan memutuskan untuk menyebut iblis bernama Lilith untuk melengkapi cerita. Jika memang ini proses yang digunakan untuk mengidentifikasi Lilith, itu bisa berarti bahwa dia bukanlah istri pertama Adam yang sebenarnya. Meskipun dia jelas merupakan iblis yang menakutkan, penting untuk dicatat bahwa semua pengetahuan lain tentang Lilith selain ini tetap sama. Kombinasi dari semua kesamaan aneh ini menyebabkan banyak orang mempertanyakan apakah Lilith benar-benar istri pertama Adam. Namun terlepas dari hubungannya dengan Adam, Lilith sangat ditakuti dan dihormati di antara banyak budaya awal. Lilith, tokoh mitologi kuno dan salah satu roh wanita tertua yang diketahui di dunia, telah mewujudkan berbagai peran lintas budaya. Dalam beberapa sumber, ia digambarkan sebagai iblis. Sementara di sumber lain, ia dipuja sebagai ikon yang berubah menjadi salah satu dewa paling gelap dari kaum pagan. Meskipun akarnya dapat ditemukan dalam epos Gilgamesh yang terkenal, ia juga digambarkan dalam Alkitab dan Talmud. Dalam tradisi Yahudi, Lilith dianggap sebagai iblis yang paling terkenal, yang dalam sumber lain ia digambarkan sebagai wanita pertama yang diciptakan di bumi. Bahkan menurut salah satu legenda, Lilith dibentuk sebagai wanita pertama umat manusia, menggunakan metode yang sama seperti yang dilakukan pada Adam. Nama Lilith dalam bahasa Semit kuno mengandung simbolisme yang mendalam, berarti malam. Nama ini menghubungkannya dengan kegelapan dan misteri alam malam. Hubungan ini menggarisbawahi hubungannya dengan naluri primal, termasuk sensualitas dan kebebasan, sekaligus membangkitkan rasa kagum dan takut yang menyoroti kompleksitas karakternya dalam berbagai interpretasi budaya. Dalam berbagai mitologi dan cerita rakyat,
Lilith melambangkan kekacauan dan seksualitas, dengan legenda yang mengaitkannya dengan kemampuan merapal mantra. Selain itu, pengetahuannya terkait erat dengan narasi vampir awal. Saat ini, Lilith telah menjadi simbol kebebasan bagi banyak kelompok feminis. Selama abad ke-20, kaum perempuan mulai memahami kapasitas mereka untuk mandiri karena akses mereka terhadap pendidikan yang semakin meningkat. Akibatnya, mereka mulai mencari simbol kekuatan feminin yang berkontribusi pada perubahan persepsi masyarakat tentang peran gender dan pemberdayaan. Seiring dengan semakin banyaknya hak yang dimiliki wanita, mereka mulai menantang pandangan dunia yang berpusat pada laki-laki, termasuk mempertanyakan narasi Alkitab tradisional seperti kisah penciptaan bumi. Iblis wanita legendaris Sumeria kuno ini tetap menjadi topik utama dalam literatur feminis yang mengeksplorasi mitologi kuno. Para peneliti terus memperdebatkan apakah Lilith dianggap sebagai iblis yang sebenarnya atau sebagai kisah peringatan terhadap konsekuensi potensial dari wanita yang mendapatkan kekuasaan.